Shalom warga kerajaan surga dimanapun berada. Wow, senang sekali berjumpa dengan saudara. Dan saya berdoa buat setiap kita semuanya dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, masih dalam minggu yang kita akan berbicara soal family. Wah, dahsyat saudara ya. Hari ini saya akan menyampaikan tentang unity dalam keluarga. Mari kita sama-sama melihat dari Kisah Para Rasul, pasal yang pertama, ayat yang ke-14a. Saya ulang sekali lagi, Kisah Para Rasul, pasal yang pertama, ayat yang ke-14a. Demikian firman Tuhan, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Wow, haleluya, haleluya. Saudara terkasih dalam Tuhan, kalau kita baca dari kebenaran firman Tuhan ini, bahwa ternyata saudara, doa itu bukan cuma harus pribadi saja saudara. Tapi di sini dikatakan mereka berdoa bersama-sama. Haleluya, haleluya. Bukan berarti kita melupakan doa pribadi. Doa pribadi harus, pasti. Nah, saudara, tapi di samping itu, ternyata kita juga harus berdoa bersama-sama. Dan kalau kita berdoa bersama-sama, yang paling gampang sekali, kita berdoa dengan pasangan kita kan tentunya. Dalam sebuah keluarga, suami istri harus juga. Selain suami berdoa sendiri, istri sendiri punya kehidupan doanya. Kita suami istri harus ada mesbah doa bersama-sama. Dan Alkitab berkata bahwa pada saat mereka berdoa bersama-sama, mereka harus bertekun dan sehati. Haleluya. Maksudnya apa saudara terkasih dalam Tuhan? Sekalipun doa itu mungkin belum dijawab sama Tuhan, terus konsisten, bertekun saja saudara. Bahkan yang tidak kalah penting, firman Tuhan berkata harus sehati. Ya, suami istri kalau berdoa, apalagi kalau saudara berdoa untuk banyak pergumulan yang saudara sedang hadapi, harus selain bertekun, harus sehati suami istri dalam membangun mesbah doa. Sehingga kalau kita melihat ada hal-hal dahsyat waktu kita sebetulnya berdoa sehati saudara. Ya, di antaranya kalau saya mau bicara kepada saudara dari kebenaran firman Tuhan, waktu saudara doa sehati, yang pertama dalam Matius pasal 18 ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Matius 18 ayat 19 dikatakan begini. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Haleluya. Jadi di sini dikatakan dua orang sepakat saja, maka Bapa di surga akan mengabulkannya. Jadi saudara, doa dengan unity, yang pertama doa itu akan dijawab oleh Tuhan. Dan ini adalah janji firman Tuhan. Makanya saudara terkasih dalam Tuhan, mari suami istri, apalagi kalau sedang berhadapan dengan pergumulan, ayo berdoa sehati. Amin. Bawa dalam doa segala pergumulan saudara. Dan yang kedua saudara, ayat yang ke-20 kita lompat ya. Matius 18 ayat yang ke-20-nya dikatakan begini, sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku, ya, Yesus, Tuhan Yesus ada di tengah-tengah mereka. Jadi hal kedua saudara, waktu didoakan secara unity itu membuat Tuhan hadir. Apapun pergumulan saudara, saudara sedang membawa Tuhan hadir di pergumulan saudara tersebut. Dan Tuhan akan campur tangan. Dan saya percaya di mana ada Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Yang setuju boleh katakan amin. Haleluya. Oleh sebab itu saudara terkasih dalam Tuhan, mari biasakan bangunlah kehidupan mesbah doa suami istri. Sepakat berdoa. Mungkin beberapa saudara berkata, Pak,
Tapi saya punya pasangan yang agak sulit, Pak, untuk kita berdoa unity, Pak. Berdoa sepakat, Pak. Saudara, kalau saudara menghadapi hal-hal seperti ini, saya mau kasih tahu sama saudara, ya, jangan putus asa. Tapi saudara harus lihat pasangan saudara atau bahkan diri saudara sendiri. Mari kita sama-sama introspeksi diri. Sebab kalau kita nggak bisa doa unity, yang pertama, dikarenakan mungkin kita kurang bersyukur. Haleluya. Coba kita lihat sama-sama ayatnya. Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-20. Dikatakan begini, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Jadi di sini dikatakan, ya, kita harus mengucap syukur, ya, dalam segala sesuatu, apapun keadaan saudara hari ini. Ya, orang kurang bersyukur karena saudara terkasih dalam Tuhan melihat masalah yang sedang dihadapi, sehingga mereka saling menyalahkan satu sama lain. Waktu suami sudah mulai menyalahkan istri, dan istri membela diri balik menyalahkan suaminya, saudara mana mungkin bisa berdoa dengan adanya unity? Coba dibalik semua masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan keluarga saudara, tetaplah bersyukur. Suami harus bersyukur dengan kehadiran istrimu. Istri harus bersyukur masih memiliki suami yang masih mau berdoa. Sehingga waktu kita, ya, menghidupi, ya, segala sesuatunya dengan ucapan syukur, saya percaya akan ada breakthrough, akan ada terobosan dalam doa unity kita. Dan yang kedua, kenapa kita sering sulit untuk unity, saudara? Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-21 dikatakan begini, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Orang sulit merendahkan dirinya. Kenapa saudara terkasih dalam Tuhan? Mungkin karena jabatannya, karena penghasilannya, karena segala sesuatu yang dia miliki. Sulit saudara merendahkan dirinya satu sama lain. Suami merasa, ya, dia punya segalanya dan istri harus tunduk sama dia. Istri merasa mungkin penghasilan lebih tinggi dari suaminya. Dia pikir bahwa suaminya harus nurut apa kata dia. Saudara, nanti dulu. Suami istri dikatakan Alkitab dalam 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-7. Ya, dikatakan begini. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Perhatikan, hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, kita harus melihat pasangan kita itu, saudara, mentang-mentang kita punya sesuatu yang lebih, jangan kita sombong. Yang menghalangi gak ada unity karena kesombongan. Tapi marilah kita melihat, suami melihat istri, istri melihat suami, sama-sama sebagai teman pewaris kerajaan sorga. Sehingga waktu kita melihat sama-sama pasangan kita sebagai teman pewaris kerajaan sorga, apalagi yang perlu disombongkan? Mari kita akan bergandengan tangan, kita sama-sama sepakat, dan saya percaya doa unity itu akan dinyatakan dan jawaban doa akan diberikan buat saudara dan keluarga saudara. Oh, haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita berdoa, saudara terkasih dalam Tuhan. Allah Bapa yang baik, yang bertata dalam kerajaan surga, apapun pergumulan kami, apapun permasalahan kami bawa semua ke mezbah-Mu yang kudus. Dan biarlah saat ini hamba berdoa, biarlah kalau kami suami istri selama ini terhalang karena tipu muslihat iblis, kami saling menyalahkan satu sama lain, bahkan kami masih ada kesombongan satu sama lain, ampuni kami. Tapi hari ini kami mendengar kebenaran firman Tuhan, biarlah kami satu sama lain, kami mau menjadi pelaku firman Tuhan. Dan biarlah satu sama lain, Tuhan, kami mau selalu bersyukur tentang apapun juga yang kami hadapi. Bahkan tentang pasangan hidup kami bersyukur. Dan kami juga mau belajar rendah hati, Tuhan, karena kami berdua adalah teman pewaris kerajaan surga. Engkau tolong kami bergandengan tangan. Kami akan memperbaharui komitmen doa kami. Kami akan membangun mezbah bersama-sama. Ada unity, ada komitmen, ada kesehatian, sehingga kami percaya tingkap langit terbuka. Tuhan akan memberkati kami semua, dan segala pergumulan kami akan diselesaikan. Dalam nama Yesus, kami telah menerima berkat datang dari Tuhan. Haleluya. Amin.